Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang bahasa cinta. Bahasa cinta. Ini kadang miskomunikasi ya. Perbedaan cara komunikasi membahasakan rasa cinta kita kepada orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang kan anak-anak merasa ada anak yang merasa kok nggak dicintai ya sama orang tuanya, begitu juga sebaliknya gitu. Nah, itu artinya karena bahasanya belum tepat. Bahasanya berbeda kebutuhannya. Jadi setiap tipe itu kan berbeda ya. Jadi ketika kita tidak sama tipe kita, jadi nggak nyambung kadang bahasa cinta kita. Ini berdasarkan dominasi. Iya, tipe. Kadang-kadang kan aku kan sudah memberikan sikap seperti mencintai, tapi kok yang dicintai nggak merasa. Itu apa nih contohnya? Misalnya Kayak tipe kreatif. Bahasa cinta dia diberi kebebasan. Diberi kebebasan, tapi kita kadang memberikan perhatian yang sangat berlebihan gitu, dan dia akan merasa terkekang dengan itu gitu. Nah, ini kan artinya harus saling merasakan satu sama lain ya kak ya. Artinya yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Iya betul. Nah ini kan pentingnya komunikasi kan. Aku senangnya begini loh, aku kurang cocok begini ya. Cuma kadang-kadang kan budaya kita nggak begitu ya. Iya. Jadi kita meraba-raba gitu loh. Atau mungkin menyamaratakan ya, kayak bahasa cinta ke anak itu seringkali masuk dengan pelukan atau bahkan memberikan hadiah, hal-hal seperti itu kadang dipukul rata, disamaratakan. Iya, bisa seperti itu kan, ada perasaan cinta, sikap cinta, bahasa cinta yang bersifat universal kan. Tapi kan ada yang bersifat personal. Yang bersifat personal inilah yang harus kita sesuaikan dengan masing-masing tipe kan gitu. Kayak tipe logik, kita harus memberikan kepercayaan, ya, kepercayaan penuh kepadanya. Tapi ketika kita sering memberikan perhatian gitu kan, sering bertanya hal-hal yang dia lakukan dan lain-lain, itu seperti kekangan bagi dia, seperti tidak mempercayainya. Ada tidak kemungkinan misalnya mereka yang bertipe logik ternyata justru lebih senang untuk merasa bebas, diberi kebebasan itu, atau ada itu faktor apa? Darahnya. Darahnya itu berarti itu sebaiknya dikembalikan ke tapi awalnya. Basically bahasa dia itu ya kepercayaan. Kepercayaan itu. Jadi artinya bisa jadi memang dia senang diberi kebebasan, tetapi akan lebih bertumbuh bila dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan, dikasih kewenangan gitu loh. Dan dia akan menjadi powerful dengan itu, dan dia merasa dia dicintai. Kayak tipe saya diberi hadiah bertubi-tubi, it's okay, happy kita gitu kan. Tapi itu bukan bahasa cinta untuk tipe saya kan gitu. Atau bisa dikatakan bila tepat bahasa cintanya itu akan lebih dalam nilainya, atau lebih memberi Membekas kesan, ya, lebih membekas. Cinta Okay. itu kan perasaan emosional kan. Nah kita harus mampu memberikan pengalaman emosional itu gitu loh. Nah ketika kita nggak ngerti tipenya, ya coba aja semua diberi kebebasan, diberi kepercayaan, diberi hadiah, diberi perhatian. Jadinya lebih lama, atau bisa jadi lebih salah lama. paham gitu ya Kak, ya. Karena sering sekali ya saya kan, aduh kok aku ya orang mamaku nggak cinta sama aku ya, kok aku adikku, kakakku, ya pasanganku, pacarku, ya semua lah, banyak hal-hal yang kadang-kadang kita mengeluhkan gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya orang sudah menikah pasti saling mencintai dong, logikanya kan gitu. Nah, kalau misalnya antar anak nih Kak, kadang kita melihat atau kita sebagai anak gitu melihat, oh kakak kita dikasih hadiah, kita enggak. Ada karena tidak paham tipenya sendiri, atau memang itu hal yang wajar?
Ya wajar sih kalau, tapi ketika dia sudah paham, sudah menyatu dengan tipe dia, kalau tipe dia tidak tipe diberi hadiah, ya oke aja dia, nggak terlalu berpengaruh gitu loh. Atau bila kita sebagai orang tua dalam kondisi seperti itu dan kita sudah paham, misalnya Ai ya, anaknya ada yang kreatif, ada yang action, Ya, yang satu suka diberi kebebasan, yang satu suka diberi bukan perhatian, diberi penghargaan, apresiasi, diberi Nah, hadiah. saat Ai memberi hadiah kepada yang kreatif, itu kan yang kreatif senang, tapi belum tepat gitu. Belum Maksudnya, tepat. Kadang-kadang tapi- kan dia bosan, tinggalin aja itu. Oke. Senang sesaat. Tapi yang kita hadiah itu ya udah ditinggal gitu aja sama dia. Oke. Dia senang secara Senang. pikiran, tapi tidak terlalu membekas. Gas. Jadi pasti senang lah kita diberi hadiah. Dan bila Tapi diberi nggak- kebebasan, nggak yang mendalam. ini merasa ingin, yang satu lagi merasa ingin, itu pun hanya keinginan sesaat, seperti Sesaat itu ya. sesaat saja. Bukan sesuatu yang bersifat alamiah ya dari dirinya sendiri. Oke. Hmm. Jadi sebenarnya benar tidak perlu menyamaratakan Nggak untuk bisa. pengasuhan anak ya. Beda, ya. kita jadi sesuaikan apa ya, polanya. Ya nggak apa-apa kita memberikan bonus lah ketika anak action senangnya diberi apresiasi, diberi hadiah. Ya nggak apa-apa, anak kita dikasih hadiah semua kan gitu. Tapi pada pengalaman pada si action ini berbekas sangat gitu kan. Walaupun pada pengalaman si satunya anak yang lainnya biasa aja. Tapi di situ ditangkap keadilan kita sebagai orang tua. Oke. Ya. Jadi yang pintar-pintarnya kita juga ya, Iya, kayak- jadi orang tua itu apa ya, harus peka. Oke. Seni kehidupan yang tertinggi kalau bagi saya gitu. Nah, kalau dalam hal dunia bisnis, hal ini juga bisa digunakan ya. Ya, ngelobi, ya relasi lah ya. Sebagai respon untuk memberi atensi, menunjukkan Ya perhatian lah ya, hubungan relasi bisnis kita ya. Bahwa hubungan itu tidak hanya sekedar bisnis, tapi ada hubungan sosial, kemanusiaan dan spiritual di situ. Ada hubungan personal di situ. Oke. Ya. Lalu apalagi nih Kak yang bisa digunakan Bahasa. untuk- Semua aspek sih ya gitu kan. Semua aspek bisa diterapkan tentang pola bahasa yang tepat bagi setiap orang. dan untuk semua usia juga. Untuk semua usia juga dalam seluruh aspek relasi kita. Oke. Ya termasuk dengan diri kita sendiri juga. Oke. Nah kita tipe emotion gitu ya, kita beri perhatian kepada diri kita. Kita tipe action ya, kita beri apresiasi, bisa beri hadiah kepada diri kita gitu. Jadi nggak perlu menunggu puji-pujian dari orang lain. Oke. Jadi untuk diri sendiri juga. Iya, akhirnya kita harus membangun relasi internal yang kuat ya, Oke. memberikan penghargaan juga kepada diri kita secara personal kan gitu. Nah sehingga ketika kita sudah memenuhi kebutuhan diri kita sendiri dalam aspek mental seperti itu, kita tidak terlalu tergantung pada sikap orang lain di luar ya. Ini bagi kita sudah dewasa ya. Nah, kalau bentuknya sendiri Kak, misal nih tadi baru terpikir, bila dalam bentuk tulisan. Nah, bahasa yang diungkapkan dalam bentuk tulisan itu apakah bisa diaplikasikan untuk semua tipe otak? Maksudnya misalnya apresiasi. Kalau orang logik, Logik. tanya kamu lagi ngapain, di mana, udah makan belum? Pusing. Tapi bagi tipe emotion, wah dia menyentuh tuh. Oh, itu lebih ke ini ya, perhatian. Perhatian. Oke. Karena kan bisa apresiasi, emang banget yang kan memberikan apresiasi dengan ucapan terima kasih. Iya. Kemudian cek mungkin. Kayaknya semua orang suka cek. Atau mungkin dengan memberi kebebasan dengan cara ya berupa kata-kata seperti itu berbeda ya, hal yang berbeda. Iya ya? berbeda ya, berbeda. Oke. Jadi itu sangat penting sekali dalam kita memahami satu sama lain, terutama pada hubungan internal kita ya dalam rumah kita. Karena itu yang menjadi pondasi pertumbuhan seluruh anggota keluarga kan.
kita sebagai orang tua, anak-anak dalam fase-fasenya bagaimana anaknya bertumbuh sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan cara dan karakter dia. Dengan begitu barulah pertumbuhan itu akan maksimal, anak merasa dicintai, diperhatikan dan lain-lain, ibaratnya kan terpenuhi aspek mentalnya, sehingga tidak ada ruang kosong di dalam dirinya, dalam pikiran, hati dan emosinya. Nah, sehingga anak-anak ini bertumbuh sesuai fitrahnya kan. Dan akan lebih baik bila memang dimulai dari kecil ya Kak ya? Iya, dari Disesuaikan. kecil ya, disesuaikan dari rumah, karena itu yang paling utama. Siapapun manusia seperti apapun di luar sana, dan diri kita sendiri semua berawal dari rumah. Rumah lah fondasi, akar yang menentukan buah diri kita. Jadi apa ya, penting sih bagi saya untuk memahami bahasa cinta satu sama lain, sehingga tidak ada lagi, oh kok aku nggak dicintai sih sama orang tuaku, kok aku nggak dicintai sih sama pasanganku. Dan ini seperti hal kecil ya, tapi menjadi besar, yang akhirnya seperti bisul yang pecah di kemudian hari, seperti bom waktu lah. Dan saya membayangkan sepertinya perlu mulai diobservasi bila dimulai dari bayi, hal itu diterapkan Kak ya? Iya betul. Tentu akan lebih optimal ya. Misalnya Pastinya. bayi dengan tipe logik diberi kepercayaan, tentu akan tumbuh rasa percaya diri yang kuat, optimisme. Iya, kadang-kadang kan seperti itu ketika ya. anak yang tipe logik ya, ketika dia mulai berjalan gitu kan, jadi kita beri kepercayaan aja dia berjalan kan, nanti sedikit kita gendong, sedikit kita dan akhirnya pertumbuhan dia menjadi terhambat kan. Oke. Nah kalau tipe emosi ya kita tatah dia, kita sentuh, kita tatah dia, itu menjadi apa ya, menguatkan dia sehingga dia memiliki kepercayaan diri untuk melangkah lebih cepat dan berlari lebih cepat. Menarik jadi ya. Ya sangat yang masih menarik. punya baby. Karena apa, urusan manusia ini selagi bumi ini ada, selagi manusia ini ada, itu urusan sepanjang waktu yang tidak berkesudahan ya. Karena manusia adalah kunci utama kehidupan ini, baik manusianya, baik kehidupannya, baik juga bumi ini. Mungkin itu teman-teman sharing singkat kami tentang bahasa cinta. Jadi gunakanlah bahasa cinta yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai salah, jangan sampai miss, sehingga melahirkan konflik-konflik yang berkepanjangan. Mungkin itu diskusi singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check, love, cross check.